kehidupan kita. Terus selanjutnya kalian bisa menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma di lingkungan. Oke, sebelum memulai pelajaran, guru ada game sedikit buat kalian. Gamenya seperti ini. Kalau nanti bu guru bilang kata bu guru pegang hidung, nah nanti kalian pegang hidung. Tapi kalau bu guru cuma bilang pegang telinga, kalian jangan ikuti. Jadi kalian hanya mengikuti kalau bu guru bilangnya pakai kata-kata kata bu guru. Oke? Siap ya? Oke, fokus. Kata bu guru pegang mulut. Kata bu guru pegang alis. Pegang mata. Oke, bagus sekali. Berarti sudah fokus semuanya ya. Oke, karena tadi bu guru sudah mengecek fokusnya kalian semua, semuanya ternyata sudah fokus ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum bu guru menjelaskan tentang materinya, bu guru mau kasih tahu nanti kegiatan kita seperti apa saja. Nanti bu guru kan mau menjelaskan materi. Nah, setelah menjelaskan materi, bu guru di sini punya lembar kerja untuk kalian. Ini nanti bu guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sama teman sebangku. Oke? Di sini ya, bu guru jelaskan dulu. Yang di depan ini ada gambar bentuk keranjang yang nanti harus kalian gunting. Jadi kalian harus menyiapkan gunting. Terus selanjutnya di sini ada buah-buahan. Buah-buahan. Buah-buahan ini ada tulisannya. Tulisannya itu contoh dari norma-norma di dalam kehidupan kita. Nanti bu guru jelaskan dulu biar kalian bisa paham. Terus selanjutnya di sini ada dua kertas lagi ya. Tadi kan keranjangnya ada dua. Nah, nanti keranjangnya ditempelkan di kertasnya ini satu-satu ya. Berarti satu kelompok nanti mengerjakan dua keranjang. Oke? Oke. Oke, sekarang bu guru mau menjelaskan materinya ya tentang norma. Norma itu aturan. Aturan yang ada di dalam kehidupan kita. Aturan yang ada di masyarakat. Nah, di sini aturan norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Terus yang kedua ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang keempat ada norma hukum. Nah, norma agama. Norma agama itu aturan yang berasal dari Tuhan. Jadi yang ada di agama kita, biasanya norma agama itu adanya di kitab suci. Isinya itu ada perintah, ada juga larangan. Nah, kalau kita melanggar norma agama ini, balasannya itu nanti di akhirat kita bisa mendapatkan dosa besar, kita bisa masuk neraka. Lanjut yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani kita. Seperti contohnya kita menolong orang lain, tidak
dikucilkan, tidak diajak berteman, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada norma hukum. Nah, norma hukum ini berasal dari negara, dibuatnya sama pemerintah. Contohnya seperti yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah, kalau perilakunya seperti kalau kita sedang di lampu merah, kalau lampunya merah kita harus berhenti atau jalan? Berhenti. Nah, kalau kita melanggar norma hukum, berarti bisa berakibat apa? Kita dipenjara. Bisa juga kena denda. Oke, sekarang Bu Guru punya beberapa gambar contoh-contoh dari norma, perilaku norma ya. Yang pertama, ini ada gambar apa ini? Keluarga sedang makan. Kalau sebelum makan kita ngapain dulu? Berdoa, betul sekali. Ini contoh dari norma apa? Agama, betul. Yang selanjutnya ini ada gambar anak sedang mengerjakan soal di kelas. Kalau kita sedang mengerjakan soal atau mengerjakan ujian, kita nggak boleh apa? Mencontek, betul sekali. Ini termasuknya adalah norma kesusilaan. Coba kalau kita mencontek, pasti setelah itu kita merasa bersalah. Nanti kalau ketahuan guru gimana ya?
Ya, empat norma itu tadi. Ada norma agama. Norma agama itu yang membimbing kita dalam agama kita masing-masing. Terus norma kesusilaan, kan asalnya dari hati nurani, itu bisa menjaga diri kita. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan, itu yang menjaga kita nanti dalam pergaulan. Selanjutnya ada norma hukum, ini yang menjaga kita dalam kehidupan sehari-hari di negara ini. Jadi kita itu di negara punya peraturan. Kalau tidak ada empat norma ini, ya pasti hidup kita nanti itu akan berantakan, nggak setertata ini. Coba ada yang tahu nggak norma apa yang paling penting bagi kita di sekolah? Ada yang bisa?